setuju, saya pun mending coba dulu obat. Iya, tapi kalau kebanyakan obat badannya Itu kata dokter. Cuma tadi karena ada sinus, jadi pas masuk ke dalam itu harus ekoles terus, harus ini. Aku cuma ngeliat kamu selalu bisa di ini ya? Apa ya? Sorry, itu banget pakai Google. Tapi kalau pakai Google kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan dong. Jangan. Coba. Ada pertanyaan atau aku jelasin? Ya, Cis, kegiatan yang menyelam atau diving itu seperti apa sih? Ya, hari ini aku berkesempatan untuk latihan sekalian perform di Jakarta Aquarium. Ini kedua kalinya untuk menjadi mermaid. Itu airnya dingin banget ya. Itu Perasaan berapa? 2 tahun lalu nggak sedingin ini deh. Katanya 24. Nggak tahu. Iya, dingin banget airnya ini sampai sekarang aku masih agak mikirnya aku udah jadi ikan apa masih jadi manusia deh. Coba lihat ekornya. Gak ada, udah gak ada. Ini dingin banget. Dan itu tuh merupakan kegiatan rutin juga karena olahraga pernafasan juga sih. Itulah kenapa Moana dari kecil aku masukin les renang. Pegang hoki. Yang mana? Yang mana? Mungkin ada perbedaan nggak sih ketika kayak di akuarium tadi dengan yang biasa di laut? Kalau biasa di laut tidak sepanik yang ini karena kan ini emang ruang lingkupnya kecil, nggak sebesar di laut. Udah gitu kan hewan-hewan. Sayang, Mona taruh sama suster dulu ya kalau gitu ya. Sus, tolong sus. Sister. Maaf ya, sister. Tempel aja di sini deh. Jadi jadi. Udah ya. Kamu tuh jangan menggemaskan dong. pegang-pegang gitu ya. Kamu tuh Ya, menggemaskan dong. tolong sus pegangin dulu. Oke, bye-bye. Terus perbedaannya selain ruang lingkupnya lebih kecil, ikan-ikan buasnya kan lebih dekat ya, jadi lebih panik. Tadi ada hiu. Iya, jadi lebih panik. Terus lebih dingin. Jadi itulah kenapa tadi di kolam akuarium ini lebih agak adaptasinya lebih lama. Tadi kan ini dibilangnya penampilan rutin ya. Sebenarnya kalau rutin enggak, karena kan rutinnya kalau di laut doang. Jadi ini benar-benar baru kedua kali di Jakarta Aquarium dan kedua kalinya juga ditonton sama pendatang umum. Biasanya kan penontonnya kan online, penonton YouTube. Jadi nggak deg-degan. Tadi itu deg-degan. Beda ya. karena netizennya langsung gitu. Jadi cukup dekat. Disebut rutin itu berapa bulan sekali? Sebenarnya kalau berenang itu nggak ditentuin juga jadwalnya. Biasanya kalau dulu sebulan sekali ke laut, tapi setelah menikah kadang 3 bulan sekali berenang ke laut. Tergantung liburnya suami, tergantung kosongnya jadwal kita gitu-gitu sih. Tapi biasanya latihan rutinnya di kolam renang. Kayak terakhir latihan di Sapoluan di Lebak Bulus ya. Itu juga iya, jadi latihan rutinnya ya adalah sebulan sekali. Akhirnya ditonton netizen sendiri langsung. Deg-degan ya, cuman aku nggak tahu respon mereka gimana tadi waktu nonton langsung. Nggak Kan ada. minggir lu gitu Ada ya. yang bilang ini anaknya itu kayak Cis ya. Lucu banget. Bukan itu Cis berarti. Lucu banget ya gitu Karena sih. teman-teman yang undang lebih juga kan. Bener. Cis, grogi ngelihat ikan hiu. Apa ikan hiu yang grogi lihat? Itu Panik. Itu saya mah udah biasa. Makanya tadi agak sedikit adaptasinya lama karena kan kalau lepas masker atau lepas goggle, lepas kacamata berenang itu kan nggak kelihatan apa-apa, ngeblur. Jadi kita harus cari-cari mana nih yang kosong baru bisa lewat. Kalau pakai kacamata berenang kan masih bisa dilihat nih mana nih gitu. Jadi memang kesulitannya ketika lepas goggle aja sih. Jadi buram kayak minus berapa gitu. Kayak kata orang kayak minus 15 gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Tapi ini merupakan hobi apa gimana sih dari dulu? Ini hobi. Jadi memang dari dulu banget, dari masih tinggal di Batam udah suka berenang. Jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta lebih dekat dengan laut yang cukup bersih di Pulau Seribu situ, jadi latihannya di situ dari 2013-an. Jadi sampai sekarang masih diterusin. Sebentar lagi mau license mermaid. Iya. Tadi lagi latihan sekalian sama Katia. Aku juga ambil les. Latihan apa tuh? Mermaid juga? Enggak, yang nyelam. Oh iya. Tapi kalau license diving sendiri suka Aku license SSI dari 2019-an, itu waktu itu latihannya di Bali juga. Dan tapi kalau untuk scuba
scuba aku nggak terlalu tertarik sih, jadi tertariknya free dive aja. Karena kalau scuba agak berat ya, badan aku kecil, jadi kayak tenggelam. Tabungnya gede banget, jadi aku nggak tertarik sama. Bicara tekanan di laut dengan tekanan Beda-beda. Kalau sebenarnya kan aku ada sinus nih beberapa waktu lalu pernah ke rumah sakit, emang harus operasi hidung. Tapi sampai sekarang belum dijalankan karena memang kondisi waktunya belum ini. Dan juga kata dokter harus ini dulu ya, terapi obat dulu. Ntar kalau misalnya kamu meningkat dan nggak dinyatakan sembuh juga, mungkin nanti tindakannya adalah operasi. Tapi aku nggak setuju sih, aku mending coba dulu obat. Iya, tapi kalau kebanyakan obat badannya Itu kata dokter. Cuma tadi karena ada sinus jadi pas masuk ke dalam itu harus equalize terus, harus ini yang ini. Aku cuma lihat kamu selalu kayak gini, aku kayak sakit. Iya, jadi harus gitu. Jadi supaya di sini itu nggak sakit Equalizing. Punya sinus sendiri mau sambat berarti kan? banget. Cuman tergantung kalau kita bisa mengatasi, bisa equalizing dengan baik sih. Tadi sih aman sih, tadi sampai 5 meter aman. Terakhir latihan sampai 3 meter doang. Udah mulai agak sakit, tapi tadi 5 meter aman. Aman 5 meter. Aku seneng banget kamu sampai ke belakang sana itu. Kan jauh banget ya. Loh, kemana? Ke Oh iya lewat pinggir benar-benar. Itulah kira-kira. Pakai baju mermaid susah nggak? Susah enggak, cuman karena skin mermaidnya agak berat, hampir 3 kilo lebih, jadi memang tenaganya lebih banyak. Itulah namanya olahraganya di air. Jadi mau cobain pakai ekor. Ada ekor dugong mau? Bener, mau ada nggak? Mau hadiah iya. aja ntar. Bercanda ya. Aku nanti siapin ya ekornya ya buat kamu ya. dugong.